Dari karenanya di sini Al-Imam Dhunnun Al-Misri memberitahukan kepada kita bagaimana pengaruh ilmu dalam kehidupan. Ketika ilmu tersebut diterima oleh orang yang mempunyai hati yang bersih, jiwa yang suci. Sehingga beliau mengatakan kana ar-rajul min ahli al-ilm yazad bi'ilmihi bughdan lid-dunya wa tarkan laha. Nah, dahulu orang yang semakin bertambah ilmu, semakin dia tidak memprioritaskan dunia, semakin dia mengejar akhirat. Dan sekarang kata beliau, orang menjadikan ilmunya tersebut, dengan ilmunya orang itu lebih mengejar terhadap dunia, bahkan mencintainya. Wahakata. Dahulu orang berinfak, menginfakkan hartanya ala ilmihi, wa yaksibul yawm ar-rajul bi'ilmihi malan. Sekarang orang beda lagi, orang yang punya ilmu dahulu berinfak, sekarang Masya Allah ngambil harta orang lain dengan ilmunya. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ilmu ketika di sana diterima oleh hati yang bersih dan jiwa yang suci akan memperbaiki orang tersebut zahiran wa batinan. Wahakata. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki niat kita. Dari karenanya perlu dengan niat. Dari karenanya orang-orang dahulu, bagaimana para ulama dahulu sebelum muridnya mau belajar kepada beliau, tidak sedikit seorang guru itu menguji muridnya. Apakah orang ini benar-benar mempunyai cita-cita dan tekad yang kuat. Sampai-sampai diceritakan ketika muridnya belajar sama gurunya, disuruh ngumpulkan tembaga. Kumpulkan tembaga kalian yang ada di rumah, bawa ke saya, kasih ke saya. Ada yang mengumpulkan sesuai dengan perintah gurunya, semua tembaga dikumpulkan. Ada yang mengumpulkan separuh, ada yang mengumpulkan 1/3, tergantung. Ada yang mengatakan, ini guru apa orang mau meras harta. Sampai dia tidak mau, bahkan berprasangka jahat kepada gurunya. Sampai pada akhirnya dikumpulkan semuanya. Masya Allah. Setelah dikumpulkan, ini semuanya tembaga dikasih, ini separuh, ini 1/3. Kemudian didoakan nama gurunya, mudah-mudahan harta kalian semuanya barokah, dan atas izin Allah apa yang mereka berikan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Kata beliau, ambil tembaga kalian, bawa pulang ke rumah. Yang tidak memberi tidak dapat apa-apa. Beliau hanya untuk menguji bagaimana kesungguhan seorang murid. Dari karenanya perlunya husnudzan. Sebenarnya berprasangka baik bukan hanya dengan guru, bahkan kepada sesama muslim. Husnudzan apakan lagi dengan orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan agama, dengan para aulia, dengan para salihin, dengan orang-orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu mereka, para orang-orang yang rasikh fil ilm, orang-orang yang teguh, orang-orang yang Masya Allah ilmunya mendalam luas, mereka itu tidak ada yang membuat mereka senang melainkan ketika mereka terhubung dengan Allah. Sehingga disebutkan al-uns billah nurun sati'. Disebutkan oleh Dhunnun Al-Misri bahwasanya merasa nyaman ketika terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan cahaya yang memancar. Cahaya yang memancar, Masya Allah. Sedangkan orang yang merasa nyaman dengan makhluk Allah, merasa nyaman dengan manusia, itu adalah ghammun waqi', kesedihan yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang ketergantungan dengan manusia. Ketergantungan dengan Allah melahirkan sebuah cahaya yang memancar. Namun ketergantungan dengan manusia, yaitu adalah menyebabkan kegundahan yang waqi', yang real, yang nyata. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita merasa tentram ketika mengingatnya, ketika menyebutnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan pernah kufur. Jangan pernah kufur. Jangan pernah kufur terhadap nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat, mempergunakan nikmat untuk maksiat, maka nikmat yang Allah berikan menjadi sebuah malapetaka, menjadi sebuah musibah. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala.